Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Asrifa dengan NIM 23110301067. Baik, di sini saya akan menyelesaikan ujian biologi perikanan. Yang pertama, kaitan antara kajian terkait informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot dengan kebijakan konversi perikanan. Nah, jawabannya adalah kajian terkait informasi selang kelas, panjang dan bobot sangat relevan dalam kebijakan konservasi perikanan, karena data-data ini memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi populasi ikan di perairan. Selang kelas dalam konteks ini mengacu pada kelompok ukuran ikan yang dibagi berdasarkan panjangnya. Selang kelas memungkinkan ilmuwan dan pengelolaan perikanan untuk memetakan sebaran ukuran ikan dalam populasi. Dengan data ini, kita bisa mengetahui apakah ada dominasi ikan muda atau ikan yang lebih besar. Data selang ini ikan yang lebih besar. Data selang kelas ini juga menggambarkan siklus hidup ikan yang sangat penting untuk menentukan kapan ikan mencapai ukuran reproduksi, yang berarti kapan mereka siap untuk berkembang biak. Panjang dan bobot ikan berfungsi sebagai indikator kesehatan dan pertumbuhan ikan. Semakin panjang dan berat ikan, biasanya semakin baik kondisi lingkungannya, meskipun faktor lain seperti pola makan dan interaksi antar spesies. Baik, soal kedua ada implikasi nilai faktor kondisi yang rendah dan tinggi pada biota perairan. Jawabannya adalah faktor kondisi (condition factor) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fisik ikan dan biota perairan lainnya. Nilai ini menggambarkan sejauh mana ikan memiliki berat yang sesuai dengan panjang tubuhnya. Faktor kondisi dihitung dengan menggunakan rumus yang menghubungkan bobot ikan dengan panjangnya, biasanya dalam bentuk koefisien yang lebih besar menunjukkan kondisi yang lebih baik. Faktor kondisi yang rendah jika ikan memiliki kondisi yang rendah. Ini bisa mengindikasikan beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi biota perairan tersebut. Faktor kondisi yang rendah menunjukkan bahwa ikan tersebut mungkin kekurangan makanan atau hidup di lingkungan yang kurang optimal. Ini bisa terjadi akibat penurunan kualitas habitat seperti populasi, penurunan ketersediaan pakan alami, atau adanya persaingan spesies yang sangat tinggi antar spesies. Faktor kondisi yang rendah juga bisa menjadi tanda adanya stres lingkungan, seperti perubahan suhu atau peningkatan aktivitas manusia di perairan tersebut. Misalnya penangkapan ikan berlebihan. Ikan dengan faktor kondisi yang rendah memungkinkan memiliki daya tahan tubuh yang lebih buruk, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit atau bahkan kematian dini. Jika banyak ikan dalam suatu ekosistem menunjukkan faktor kondisi rendah, ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, karena mengurangi jumlah individu yang dapat berpartisipasi dalam proses reproduksi dan mempertahankan populasi mereka. Faktor kondisi yang tinggi, sebaliknya, faktor kondisi yang tinggi menunjukkan bahwa ikan berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Mereka mendapatkan cukup makanan dan hidup di lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Ikan dengan faktor kondisi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik, dan ini adalah indikasi bahwa ekosistem tersebut cukup stabil dan produktif untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Namun, kondisi yang terlalu tinggi bisa menunjukkan overfeeding atau populasi ikan yang terlalu padat, yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Meskipun faktor kondisi tinggi cenderung positif jika terjadi dalam skala besar, ini bisa berhubungan dengan ketidakseimbangan populasi yang dapat menyebabkan kompetensi berlebihan atau penurunan kualitas
habitat dalam jangka panjang. Baik, di sini kesimpulannya adalah secara keseluruhan kedua topik ini, kajian panjang bobot dan selang kelas ikan serta faktor kondisi biota perairan sangat erat kaitannya dengan kebijakan konservasi perikanan. Kedua hal ini memberikan informasi yang sangat penting untuk memahami keadaan populasi ikan dan kesehatan ekosistem. Kebijakan konservasi harus mempertimbangkan data panjang bobot dan selang kelas untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, serta memantau faktor kondisi untuk menjaga kesehatan lingkungan perairan. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.